Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan adina teman kita yang mewakili Bapak Bupati, dalam hal ini Bapak Staf Ahli Bidang Pemerintahan. Yang saya hormati dan saya muliakan adina teman kita yang mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dan Amir dan Bapak Kapolsek yang mewakili beliau, terkhusus kepada seluruh pengurus Yayasan Darut Dakwah Irsyad Padang Lantai beserta seluruh tamu undangan tanpa terkecuali. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Di awal saya ingin mengajak kepada seluruh hadirin wal hadirat untuk keberkahan acara kita pada siang hari ini, karena sesungguhnya pendiri Darut Dakwah Irsyad adalah waliullah, dan beliau menjaga Al-Irsyad, Darut Dakwah Irsyad ini sampai akhir zaman. Beliau diberikan karamah oleh Allah, itu tidak meninggal sebenarnya. Beliau bisa hadir di mana saja dan kapan saja. Karena orang yang meninggal itu bisa melihat kita lebih tajam pandangannya daripada kita, apalagi dia diberi karamah kewalian. Saya tahu betul guru Kakek Abdul Rahman Abu Dale itu hanya melalui guru saya, pimpinan pondok pesantren Nurul Asar Talawi Al-Marhum Kiai Haji Fathruddin Sukara. Karena beliaulah yang memasukkan Al-Mukarram ke dalam lahat. Saya pernah tanya beliau, karena guru angkaga tandra-tandra kawalian na guru tawatun na ilm Al-Marhum Kiai Abdul Rahman Abu Dale. Agana sa guru Kiai Haji Fathruddin Sukara Al-Marhum. Ia itu guru kanya wali biasa, makamnya sangat tinggi. Nasabak pas supalin na uko caluri na kalabungi tak itu. Kain kapannya itu tidak ada di sini. Dan itu ulama yang langsung sampaikan. Sebab memang kewasiat na guru Kiai Abdul Rahman Abu Dale. Maka dia kupuli mati-mati kubadis sama dia dipatahu di musuruh pasuruh. Dan betul dia hadir dan alina pasuruh. Dan beliau mengatakan guru itu dia hanya pada saat saya ambil, setelah saya letakkan, itu tak ada untuk kubur. Dan ulama yang hilang di kuburan itu bukan sembarang, karena dia termasuk adalah ulama wali kutub. Itu penting. Makanya anak-anakku sekalian, orang tua santri yang hadir di dalam nayon Romo Segenewi, satu kerugian besar. Narik ko anak sama psikolog ODDI, kita tidak memanfaatkan berkahnya guru Kakek Abdul Rahman Abu Dale. Makanya saya berat untuk ceramah di tempat ini, untuk hanya mengambil berkahnya. Saya mengajak, mari kita sejenak membacakan surat Al-Fatihah untuk Al-Mukarram, Al-Marhum, Al-Maghfurlah. Guru kita semua, panutan kita, guru Kakek Abdul Rahman Abu Dale. Ila haziniyah kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Ali, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lama ceramah karena ini sudah menjelang masuk waktu zuhur. Jadi saya hanya sampai pas masuk waktu zuhur. Nah, selesai ini saya harus lanjut ke Makassar untuk lanjut ke Kalimantan. Alhamdulillah, pertama sampai kami makadaya tu uku ilalannya agamata. Ini karena ada kaitannya dengan halal bihalal juga dengan penamatan. Jadi saya coba menggabungkan dua hal ini. Makadaya tu uku ilalannya agamata ya rupa disanangi yang kedua. Angkayasan ilmu logika, yang kedua angkayasan ilmu barakah. Ia ku ilmu logika ya guru secara lahiriah. Dia nampak aja tuh bersungguh-sungguh. Tapi dia ku ilmu barakah dia pelukur itu manut ke ulama. Makanya ya pun ke anak-anak, makanya ya akhlak nalok ku guruna sangat memuliakan guru dan orang tuanya. Insya Allah berhasil ya. Namun dia namanya magai nasabah angka yasak pak bisa barakah. Tapi ya pun ke anak-anak cerdas tapi akhlaknya jelek, maka dia nak barakah pak bisa nanti dan dia tidak bisa sukses. Itu kunci. Ia tu ampai ilmu berkah itu angka pugurut kayak Rahman Abu Dalek nasabah alena almarhum itu almarhumullah. Ia ko angka tahu dia ludahi nang nici sumpana pasti berhasil. Itu karena berkah. Megai di Makada justru ulama-ulama yang tidak masuk ke jaringan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah justru menganggap itu adalah sesuatu yang kemusyrikan karena dia tidak paham. Ya komeloki malah pendekatan ilmiah itu bisa. Pleskis saja narik kuliah todokan yang kuliah kemudian kita transfer Al-Quran ke dalam pleskis itu bisa pindah 30 juz. Ludahnya ulama itu bukan kotoran, tapi barakah nasabah air itu adalah air keberkahan. Itu bisa pindah. Makanya, ia tuh tahu pandai tawali, biasa dua nasalahnya. Nomor siki kotanya sumur, bung, itu berarti ada kayu. Simbol kalau di Nahdlatul Ulama itu pohon sawo. Makanya Mangkoso itu pasti ada pohon sawo di situ. Ya kongka pohon sawo di situ umurnya agak lama, itu simbol. Yang kedua sumur. Ia rokong kabung, makanya nasabah ia rotau pandrita wali, dia nasalai pak doang kue, tapi ia mendoakan sumurnya. Siapapun yang meminum airnya bisa dapat berkah. Itu harus ditahu. Makanya guru tak kayak Jatuh Rahman Abu Dalek itu di Siwa, angka bungokor itu pas belakang pasar. Angka bungokor pernah micu. Yang awalnya warna mepet, kemudian warna kuning. Tapi nang micu ini guru tak cicam. Pas paginya itu sudah jernih. Sampai hari ini itulah sumur yang paling jernih air. Padahal micu putihnya nih guru. Makanya ya tuh Pak Abu, sesibuk apapun pemerintah dipandang, selama saya ingat pasti singgah di makam. Magai nasabah ia tuh guru tako isiara ini dibacami bawa Fatihah napaki ilodong pun talengak talengi barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talengi atau pandita ia nariyasat bertawassul. Ia biasa tawassul. Ia ni nasala nariko langsung ini laut. Maka ada opongnya pasalama ya nakku. Itu namanya tawassul. Tapi ia kotoko pengalata lamilau dengan hal yang sama. Agak bedana nariko angka tau letek bola baru. Natong los dicuti acara syukurannya. Biasa ko ite bola nate makanya agak ipau. Weh mudah-mudahan kasih nalito kak kali pengalata lanawat di ngamakola makuan. Itu persis sama. Narekoloko ko kiburu nawalie para ulama di laudong maka lagi po talingak kasih barakah taliti barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingnya atau pandita. Itulah sehingga ulama kita dimakamkan di dekat pondoknya, dimakamkan di dekat masjidnya supaya mudah kita berziarah untuk minta berkah kepada Allah sama yang diberikan. Makanya kagak ada lele angka kendro setiap sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim
Di situ bukan siratal malaika, bukan siratal nabi, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tawwalingi pappedalle. Aga yalengi gurutta, pappedalle baraka, pappedalle kawalian. Ilmu akhlak itu sempurna sehingga ia ruilau tadi toka pun papada kaleminya tahu pandritai. Itu sebenarnya caranya. Makanya upasanya anak-anakku yang sekolah di sini di DDI, jangan sekali-kali melanjutkan pendidikan kalau tidak datang menziarahi makamnya guru. Datangi di situ, kirimkan Fatihah, kemudian minta kepada Allah. Sebab mari, ya ko alena resmikan ya sekolahnya, dia yang datang meresmikan sekolah ini, maka pasti doanya tidak pernah terlepas. Angkamuti barakana. Dan begitulah ulama. Saya itu kata penderita dan itu doanya guru. Saya sempat baca tulisan beberapa hari yang lalu. Ia tuh Pak Dongan guru kami matoku mangkoso nilau. 3 alumni mangkoso setiap tahun jadikan ulama. Ini tuh Pak Dongan waktu nana turun di dalam kata. Hanya namo baraka ia meru talolong insyaallah. Makanya anak talolong Pak bisa mengukilalan na sekolahnya selain ilmu dunia dia juga dapat ilmu berkah. Insyaallah mancing suluh. Nah sabaya tu Pak disanangnya dene yang mana nama pesalam. Tapi ia kau masih sekolah agama anak yakin dan percaya. Namo tak salah kau masui. Namo maga bertanah. Namo mancing di Pareman. Kupuramui masih sekolah agama. Ya kau melo isadar. Nesang nasabah mare pura nak guru agama. Tapi ya kau dena kena sekolah agama. Mancing di Pareman. Namelo sadar. Ada menepikau karena tidak ada dasar ilmu. Itulah pentingnya anak-anak dasar agama itu kita ajarkan. Ya diajak sama saya kalau masih sekolah agama punya anak yang makan remaja pena betta masuk Pak Ustaz. Maka memang angkat tu betta, tapi mata kau sadari itu orang hebat. Sebatas dia sekolah, biasanya kecerdasan malu-malupan. Ada kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa, ada kecerdasan untuk hitung-hitungan. Makanya kau kan anak macam matematika, rata-rata fisika dan kimia itu juga dia pintar. Tapi ya kau kan anak-anak butuh hitung-hitungan, biasa dia punya kecerdasan sosial, main anggota. Ya nanti mati macam anggota dewan. Ya. Jadi anak-anak di pondok itu kadang-kadang kita begitu. Anak-anak di madrasah kadang begitu. Maka nanti bertalak, tapi justru nanti dia yang berhasil. Kadang-kadang begitu. Yang ranking 1 di sini, kadang-kadang 20 tahun ke depan justru cepat berkeluarga dia. Tapi rata-rata yang nilainya agak rendah, yang kita anggap anak petani, anak bodohnya. Tapi ketika keluar, justru kadang dia yang berhasil. Kenapa? Ada 2 konsepnya. Yang pertama, rata-rata anak nakal itu selalu ikut di doanya gurunya. Ilau doang itu ketoma-tona. Apa ya kon anak bata, anak bodoh, dia dapat ilau doang itu. Tapi itu macet gara ilau doang. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata anak-anak yang nilai EQ-nya rendah itu tawakalnya tinggi. Rata-rata. Nah sebab ya komelo ujian madari maka ini itu kok dia kasih gagal bisa lihat. Tapi kalau orang pintar dia biasa mengandalkan logikanya sehingga ketika berhadapan kertas ujian dia kalang kabut karena dia lupa dari mana dia dapat ilmu. Tapi anak-anak bodoh madari karena tawakal dia cuma menggunakan kata hati. Makanya macam pendek istilahnya. Dia cuma silang begini, kega macam ingat-ingat orang silang. Karena dia baca pun tidak tahu. Tapi justru karena itu dia bisa tinggi nilainya. Makanya aja tak heran. Maka dia nak kena ranking ke kelas C, tapi ujian terakhir dia punya nilai tinggi. Karena kenapa? Kadang tawakalnya besar dibanding dengan keyakinan ilmu. Ini penting. Ya kok agama Pak, konek dua-duanya. Konek. Nah sama iya kok akal itu juga nur. Tapi kalbu juga nur. Tapi ilmu yang bersumber dari sini itu pancarannya lebih kuat daripada yang di sini. Jadi jangan mengandalkan akal tok, tapi andalkan mata batin. Karena mata batin itu bisa menjangkau sesuatu yang belum terjadi. Maka itu biasa tak alami Pak, biasa tak alami. Biasa engkau agak-agak ijama mata daki semana bisa sedih muka tulu-tulu ya gagal. Itu ruh ilofi yang sudah jalan. Biasa ke kampung kita memang ada sama aku saya biasa ke kampung semana biasa ke tulu-tulu. Itu perjalanan ilofi. Itu kita sudah sampai. Tapi cuma tidak mempelajari lebih dalam sehingga jadi masalah. Kemudian wasiat saya yang kedua, ia komelo ki berhasil. Ini untuk anak-anakku dulu. Kalau mau berhasil,
kuncinya hargai orang tua, perbaiki akhlak orang tua. Magai ya biasanya tahu-tahu lu. Yang pertama yang melahirkan kita, ibu bapak. Yang kedua yang memberikan anaknya ke kita, yang sudah menikah, mertua namanya. Yang ketiga yang mengajarkan engkau walaupun hanya satu huruf. Nareko engkau menghargai yang tiga ini, maka hidupmu akan baik. Tapi ingat, jika engkau tidak melakukan tadi yang saya sampaikan itu, tidak bagus adabnya atau murka gurunya, titik, dia sudah berdiri. Itu kuncinya. Saya itu tidak pintar, terus terang. Asa kami makan macam tidak. Saya lihat tiap pesantrennya tak lupa nggak bisa mengaji. Sampai sanagaya tidak bisa mengaji. Sampai guru tak itu dulu mengajar huruf hijaiyah. Karena ya disuruh kama baca, saya tulis bahasa Indonesia itu ayat Quran dengan hadis. Nanti ketahuan ketika ujian pesantren tutup, ujian tutup di pesantren, saya baru ketahuan. Yang kedua, saya beberapa kali tinggal di kelas waktu SD. Nilai saya itu rendah sekali. Di pesantren juga tidak pernah dapat ranking. Tapi ada, sini bapak ya. Maka dia aku makan dia akhlak elok ke guru dengan minta doanya orang tua, itu mulus perjalanan. Sekarang saya beralih pada dua orang, istri dengan ibu. Makanya bapak-bapak yang hadir di sini, seorang pejabat yang hebat itu bukan sebenarnya dari dia. Itu 90% pengaruh dari istri. Pejabat hebat. Seorang bupati, seorang kepala dinas, bahkan ustaz, itu dari istri. Kenapa? Coba lihat sejarah. Soeharto ketika Ibu Tien wafat, itu langsung drop. Tidak bisa bangkit hingga dia meninggal. Habibie ketika Ibu Ainun wafat, itu tidak bisa bangkit. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal? Dia seorang TNI yang hebat. Tapi ketika Ibu Ani wafat, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Tenggelam langsung. Orang tidak paham siapa yang ada di sampingnya. Itulah yang doanya membuat tiangnya harus bergoyang. Makanya itu nenek istri itu doanya 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Cuma kadang orang tidak manfaatkan. Makanya agar nak rasa beruta aja mau canding. Kalau agak apa sebenarnya 4. Nomor sidi rajin. Namode nama cate ko rajin mui mati lulumui tetap jadi kemudahan. Makanya manja dawa jana. Yang kedua, situnganna rajin sholat. Karena sholat itu mengangkat derajat. Kalau saya tambah 1, setiap selesai khidmat sampai jam asar, si bawa sholat subuh. Ada 2 sholat. Sholat asar dengan sholat subuh. Ajak terserai unrat tertudang. Narik kodeta baca surah Al-Insyirah 7 kali. Alam Nasr. Itu surah khusus diturunkan untuk Rasulullah. Maka dia dikata Allah menurunkan surah ini untuk mengangkat derajatnya. Siapa yang membaca surah ini, maka Allah akan mengangkat derajatnya sebagaimana yang dihadiahkan kepada. Kuncinya itu, kongka anak-anak masih sekolah, tasure baca Alam Nasrah, amalkan saja itu 7 kali sesudah sholat asar dan 7 kali sesudah sholat subuh. Ya kau angkat tahu pamula, honor, suruh amalkan itu. Insya Allah tidak akan lagi turun. Itu kuncinya. Tapi ya kau neloki kau makan nangi atina tahu ada 2 doa. Yang pertama adalah surah Al-Kautsar supaya hati itu tidak mudah terombang-ambing. Kemudian yang kedua, doanya itu sebenarnya sering disampaikan ulama, tapi kadang kita tidak hafal ini. Ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Tapi ya kongka anak-anak pan emosian, tinggi sekali emosinya, suruh baca raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Pak Makarina Dita, siapa yang membaca doa ini 3 kali atau 7 kali, maka ditiupkan angin dari dalam surga langsung masuk ke kalbunya sehingga hatinya terasa tentram. Itu kuncinya. Ya kong kalakai pelan suruh baca ya. Makunrai pananakan suruh baca. Kalau tadi aja makunrai pananakan enak ke makunrai menipi timudasi ke pananakan. Pak Maringan enak kak. Yang mumpai timur yasena dia taruh rahasia mengalato pojai dari bulan. Sebenarnya
sebenarnya Guru Tamali Belawi itu menyampaikan, saya pernah baca bukunya. Angka bok na guru biasa seno, saya pernah baca. Maka dia tuh tahu enak angka mana sifat dasarnya. Dia dirulai patating, tapi bisa dikendalikan. Si jajangan yang betul. Makanya kok agamatan biasa dosa langganan. Biasanya dosa langganan, kurang ipigau itu bakang, ipigau si memang. Dari masa ke masa kita lakukan. Tapi nareko angka tahu makoro, makanya madosa tobat, madosa taubat, madosa taubat, kemudian mati. Tapi angka tahu madosa taubat, madosa taubat, madosa mati. Itu yang celaka. Maka ada kelana kita enaran tahu pandita Imam Al-Jaisi dalam kitab Tuhfatul Hawas. Maka ada nareko angka tahu. Makanya dia akhlak nalok atau matona. Tadi orang tua dengan mertua, dengan juga gurunya. Kemudian yang kedua, tidak memutus silaturahim. Maka ujungnya pasti taubat kemudian meninggal. Tapi kalau dia memutus silaturahim atau engkau menerima dosa antara orang tuanya atau mertuanya atau gurunya, maka dosa kemudian wafat. Jadi orang yang suul khotimah itu sebenarnya sudah bisa ditahu tandanya. Perhatikan ya. Ini disampaikan ulama kita. Makanya upasani manusia itu punya begitu Pak. Makanya di dalam Al-Quran itu maka di Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina. Bukan kalimat innallaha yuhibbut ta'ibina, bukan. Tapi dia mengatakan at-tawwabin, bukan at-ta'ibin. Kalau at-ta'ibin satu kali taubat. Tapi kalau at-tawwabin berbolak-balik bertobat. Makanya ada namanya dosa langganan. Engkau pasti ada dosa-dosa yang kita lakukan. Dan itu berkesinambungan. Ustaz pun demikian. Karena tidaklah orang yang beriman kecuali mereka punya dosa langganan. Pasti ada. Ulama kita itu punya. Tapi mereka itu selalu taubat. Karena itulah yang dirindukan oleh Allah. Makir. Yang kita niat itu tahu si Tuhan nama kanjak. Tahu dia nak kata salah. Nah sebab tidak mungkin tidak ada. Makanya yang baik adalah narikota salah diingatkan oleh Allah supaya dia kembali. Sama itu. Makanya doakan anak-anak kita. Ajak tak supaya madeci materul. Tidak. Doakan supaya Allah membimbingnya. Makanya engkau istilah wadillahi taufik wal hidayah. Sering kita dengar tuh wadillahi taufik wal hidayah. Dengan yang kalinya makada wadillahi hidayah wa taufik. Biasanya makalinya. Kenapa selalu wadillahi taufik? Taufik itu petunjuk langsung. Ya kok hidayah itu hanya bimbingan. Paling contoh, makutana kak makarakin ro DDI pada lampe. Maka detek kalau dari Sidrap masuk sekian kilometer baru belok, di situ ada di dalam. Itu namanya hidayah. Tapi aku maka dari taufik, maka kak ro DDI pada lampe. Maka lo wantara kilapur. Itulah taufik. Jadi Allah yang kita butuhkan dari Allah adalah taufiknya. Lebih dulu, bukan hidayah. Taufik yang dibutuhkan. Nah sebab ini tahu mapala doa masuk masjid, tapi ya kok kami masih dia lupa. Dia lupa, tapi dia hafal doa masuk masjid. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Nampak doa keluar masjid dia hafal, tapi ya kok masih boleh masih dia dengaran. Lalu bisa liwa nasalah lupa ini doa mana? Kenapa? Karena dia tidak dijaga oleh Allah. Anak-anak kita mintakan supaya Allah memberikan taufik dia. Supaya konelo itas salah langsung dipenerani. Kalau dia keliru maka langsung diingatkan. Itulah makna taufik. Ia kok hidayah peringatan. Ya kau terutama si baca. Jadi seni itu ilmu. Jadi ilmu itu tidak menyelamatkan Pak. Terus kami makan aku Pak di sana nanti pas selama deh, magai terbukti. Deda gak tahu Pak Okolino. Orang berakal mo. Dede seni makada. Ia rogoni lokai ibu jai pasti nebunyi. Tapi kenapa masih ada orang jatuh karena kulit pisang? Padahal ilmunya dia tahu. Ilmu itu tidak menyelamatkan. Ilmu itu hanya petunjuk. Yang memberi keselamatan itu Allah. Makanya jangan sombong dengan ilmu. Karena tidak semua ilmu bisa menyelamatkan. Makanya ulama itu sederhana kehidupannya Bang. Sederhana sekali. Ya kuyule mali dasar kami ketemu maka dapat pilih. Sebenarnya tidak. Segala sesuatu sebenarnya amanah. Istri itu amanah. Kapan dia menjadi
rezeki ketika kita tenang bersamanya. Ketika tidak tenang berarti dia istidraj. Pemberian yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Rumah bolaka itu amanah. Tapi manakala rumah itu kita tempati dengan tenang, berarti dia adalah nikmat, rezeki. Tapi ketika rumah itu tidak mendatangkan ketenangan, berarti dia istidraj. Karena dia menyebabkan kita jauh dari ketenangan. Kuncinya pun itu bawah. Makanan itu nanti nikmat, nanti rezeki ketika kita nikmati betul. Makanya si kawan nak kaya senikmat deh. Madakai atau lapar atau bukan lapar, haus atau bukan haus. Makanya guru tak, ya kong kawai hiru nade tentu madaka itu pasti pahit. Tapi kalau kita haus, maka itu nikmat. Jadi yang mestinya kau syukuri, ya wadinya mau syukuruki dakai ini. Karena tidak nikmat minuman kalau tidak haus. Makin. Coba, makanya ujian kehidupan itu yang disyukuri itu. Karena ketenangan akan datang setelahnya. Itu makanya guru tak kali selendreng. Iya tuh papenya mangin alam mah ipo nalata al kecapak susah. Tapi ya kau menyamak kau tajam ya elimu na boleh susah. Kehidupan kan begitu Pak. Pasti ya kau kata makan ini kan masalah kau jangan tempat Pak. Aja tempat Pak. Makan ini kau panggil wasi bapak nah aja tempat Pak. Kecuali tahu bebek dan tahu si bola wali memang. Pasti kan masalah. Makan ya laki kecucuk makan ya laki itu tapi matu tak cicir. Iya. Orang kan diuji begitu. Makan ya laki makan ya matu tapi anak betah. Tapi kadang-kala Allah memanggil kita dengan cara itu. Kadang-kala tak macam menilakin anak pemotok matahari. Iya. Waktu nasi bawang palakin nasi bola dia nak nasi pejapannya. Di sana macam dilakin anak pemotok subhanallah. Subhanallah. Iya. Kan kadang-kala orang tidak paham. Makanya jangan lihat apa yang diberikan oleh Allah, tapi lihat apa hasilnya. Kadang-kala nanti kita asyik bersikir atau nanti kita nikmat sholat ketika ada utang yang mau dibayar. Nanti dimutasi baru bangun tahajud. Ya, nanti anaknya ada masalah baru mamanya kabar mendoakan. Sebenarnya Allah memaksa kita untuk datang kepadanya. Mari supaya wadini selamat. Itulah janji Nabi dia minta kepada Allah. Selamatkan umatku ya Allah. Maka Allah menyelamatkan kita dengan dua cara. Kalau kenikmatan tidak mampan, maka dia akan kirim bala. Itu kuncinya begitu. Jadi hidup itu enjoy aja, Pak. Yang mana lo tak pakai? Dia kan susah kayak itu. Yang ni kau tahu cede-cede masuk itu orang tidak tahu. Tufailil Aras namanya itu anak kecil. Iya, makanya upacara ini sederhana. Dan kenapa ada sholat? Ini kan di sini ada halal bihalal. Halal bihalal ini Pak cuma di Indonesia. Di Saudi itu tidak ada. Orang Arab itu kalau dikasih tahu halal bihalal, dia pusing. Tidak tahu apa dibilang halal bihalal. Apalagi kalau minal aidin wal faizin, itu kan Soekarno yang munculkan istilah itu, minal aidin wal faizin. Yang kemarin Salafi Wahabi itu sampai di Wahadah Islamiyah, itu dia goreng di geruk. Ini tidak ada dasarnya. Memang Soekarno yang kasih istilah minal aidin wal faizin. Padahal doa itu kan panjang, dia cuma potong. Soekarno yang begitu. Kita di Indonesia ada halal bihalal. Yang kemudian di Indonesia juga istilah mudik ada. Kalau di luar negeri itu tidak ada. Di Amerika tidak ada istilah mudik. Makanya itulah anehnya Indonesia. Tapi itu menjadi tradisi yang baik karena di dalamnya ada dakwah. Sering maki. Iya lo ketopura mas sempayang. Kita sebenarnya sudah halal bihalal. Salam kiri, salam ke kanan. Kan begitu. Napi aku mak jama itu wepa. Ukotomi di Indonesia angka dua rupa. Madari kuruna nataruh di mana? Madari toko corona. Saya kira kau tahu. Itu juga diprotes kemarin. Ini tidak. Saya bilang dia memang kena akalmu pendek. Ya, magi nama jama tahu enak pada tilap ko arona. Pasangna pura tiga itu salah. Pura kak menterek-terek. Pura itu mampat dia roh kumutago tapi aku kawa dampang itu. Maka dia letakkan di dadanya. Ya kok kuulu nama kada pura itu rede cocok kuna kada taruh terek-terek kita tapi kawa dampang ini. Itu simbol karena orang tua kita itu tinggi tapaulnya. Senongan. Makanya semua apa-apa itu berbicara. Namun pendek di aswena sampai tanggal asera.
tanggal itu. Dan kalau kita tarik dalam agama itu benar, cocok. Dewi dan runtuh kita ada lelena. Coba langit dengan tanah berapa lapis? Tawaf berapa kali? Anggota sujud berapa? Hari dalam satu pekan berapa? Coba pikirkan itu. Dan kalimat angka 7 itu pilihan Allah. Coba. Ulama kita dari dulu pakai itu. Saya juga sering pakai. Yopi diogi Pak Dicanogi di Makremat 77. Kamu kira? Itu Makremat 77. Yang hari ini makan 7 lelewani. Makanya dasar sapa pela auto 72. Betul kan 722 7 lelewani. 77 sama 77. Itu istilah tapau tapi itu doa. Kenapa? Karena kalbunya sudah dekat dengan Allah. Kamu kira? Ini kuncinya sederhana Pak. Kenapa Allah ambil angka 7? 7 langit, 7 lapis langit dan 7 lapis tanah. Anggota sujud ini 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut dengan 2 kaki. Tawaf orang 7 putaran. Ini coba. Itu ada rahasia, tapi saya tidak mau bahas itu. Bisa dimaksud sana. Iya. Kalau kita pelajari, bahkan kemarin saya baca bukunya di Ta'limu Ta'lim, ini sebenarnya pelajaran anak ibtidaiyah, tapi sekarang tidak diajarkan. Imam Sarnuji. Mega tu dia senaran kita mata dia maka ada pemali sandre ko pintu pemali masari tekwani, pemali alulu ka wajib matangan ipake, pemali itay-itay nandre tak pernah, pemali pak bani wajib usaliwang, pemali kita harus selesai gangkat kamu mengeribu. Istilah pemali, kadang kita menganggap itu keliru. Tapi istilah pemali itu istilah Islam. Kalau dalam Islam disebut dengan pemali yaitu sitonganna kannya haram, tapi dampak mudaratnya ada. Kannya haram Pak. Imam Sarnuji itu menulis dalam kitabnya, ya kau kata sandre ukudo pintu dua bahayanya. Yang pertama kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Karena di situ aja lagi namanya rihil ahmar, angin merah yang orang kena stroke gara-gara itu. Yang kedua, tertolak rezekinya 40 hari. Agar tolak dalil kata pelosona, yang luluka wajib dipakai. Biasa kacamata yang lulukan, HP jalan yang lulukan layar noko juga. Yang paling banyak makun rai, malah cangkiri penau nali dasar nana penelulukan. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu Imam Sarnuji itu menulis. Bahkan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu menulis dalam kitabnya di bab terakhir itu 8 perbuatan yang tidak mendatangkan rezeki selama 40 hari. Itu tomatot teriolo makarani kemali. Nasabaya ko makadai bid'ah saleh, makadai haram saleh. Tapi ada maknana temali. Ia ko mupigawi ang kajana. Kamu kira? Coba. Makanya hati-hati. Orang tua kita dulu itu ilmunya tinggi. Saya sempat menyalahkan 11 tahun yang lalu. Biasa kak macarama saya salahkan cermin di bawah ayunan. Biasa runtuk cermin ku yawan atau jangan anak itu. Atau pisau yang mengkilat. Saya sempat salahkan itu. Tapi saya membaca dapat. Ternyata itu ilmu tingkat tinggi. Bahwa cicak itu di dalamnya ada jin namanya Umisidian. Itu yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Anak yang tidur itu bisa dicekik sampai bisa bangun tengah malam menangis. Itu karena jin yang ada di cicak. Tapi salah satu cara menghindarkan anak dari gangguan Umisidian cuma mengambil cermin, letakkan di bawahnya karena dia tidak akan mendekat. Itu tanpa baca-baca. Itu ilmu jin. Makin. Dan ini yang kadang orang tidak tahu Bang. Kemudian kemarin juga saya dapat istilahnya iruna anak. Ada istilahnya plasenta ya. Iya, ari-ari bayi itu ditanam, kemudian dikasih kelapa di atasnya. Pada malam Jumat dinyalakan lilin dan biasa diambil buku Yasin, masukkan ke plastik baru simpan di situ. Kenapa? Karena ari-ari yang tidak ditanam akan diambil jin dan itu disimpan. Dan kalau ketika anak itu balik maka dia mudah kerasukan. Orang Hindu itu mengambil ari-ari anaknya dia titip ke jin. Setelah umurnya sudah mulai
ninja 40 dia minta ke jin kembali untuk dia minum, karena itu untuk awet muda. Makanya rata-rata biksu itu tidak cepat tua. Magai karena dia mengambil ari-arinya. Itu dia titip ke jin. Orang tua kita dia tanam kemudian kasih kelapa, nyalakan lilin di situ, kemudian dia kasih buku Yasin supaya dia nale jinnya. Karena hanya malam Jumat dia datang mau ambil itu ilmunya orang tua dulu. Ini kan Pak Guru waliullah, bukan orang sembarang. Karena kita punya ulama itu yang dari Kudus, namanya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. 3 tahun 8 bulan di Makassar, Sulawesi Selatan. Itulah yang mengajar keliling. Ada bukunya itu namanya Kansun Najwa Surur. Itu kitab hikmah. Ulama ini disebut dengan ulama ahli hikmah. Dia menulis 1872 kitab. Tinggal di Makkah 13 tahun, Mesir 13 tahun, di Syria 14 tahun. Sehingga diangkat menjadi guru besar. Dia ulama kebanggaan Indonesia, orang Kudus, tapi pernah masuk mengajar di Sulawesi Selatan. Makanya ilmu hikmah di Sulawesi Selatan itu masuk karena beliau. Termasuk guru tak mengajarkan. Mereka tapi itu yang dilupakan. Kemudian saya kembali. Makanya di situ mana ya komelo kinarek kumak barak ipat di sana anak-anak. Atau anak itu sukses, kuncinya cuma 3 saja kuncinya. Suruh menghargai gurunya, perbaiki sholatnya. Saya cerita kemarin Pak di Bulukumba bahwa saya dapat cerita itu dari salah satu orang dekatnya Pak Habibie. Begini, ini untuk anak-anak modal itu pakai rapi loh. Ini sudah dulu. Begini, Pak Habibie itu di Jerman. Ya Pak Habibie ke Jerman Pak, angkat kalah. Nilainya dikalah. Yang mengalahkan itu orang Yahudi. Karena memang Yahudi itu rata-rata cerdas. Orang Yahudi. Pak Habibie itu tidak mampu kalahkan dia. Makanya Pak Habibie sengaja datangi dia, minta bagaimana caranya, ini orang pintar sekali. Macalada. Nama aku ini bateku makmur dulu kalian. Pak Habibie tanya, agak mau pakai nasabari dan macam kok. Ada berani? Saya tidak mau kasih tahu. Jadi Pak Habibie itu dia kasih tahu, saya tidak mau kasih tahu. Tapi Pak Habibie telaten minta, tolong ilau sampai 1 tahun baru dikasih. Nah sebab mengingi menitoli ilau ke Pak Habibie maka Pak Guru kak, langsung dikasih tahu Pak Habibie. Kalau kau mau tahu rahasianya, saya itu tengah malam pasti bangun, kemudian mandi, mengambil pakaian yang bersih, kemudian baca Al-Quran. Ini orang Yahudi. Habibie itu tidak percaya. Agak nasab, tidak mungkin mengaji kok. Nah, sebab kau kan Yahudi. Agak nasab, siapa bilang kami tidak percaya Al-Quran? Kami sangat percaya Al-Quran. Cuma satu, kami tidak percaya kepada Muhammad. Coba. Orang Yahudi percaya ke Al-Quran, tapi dia benci kepada Rasulullah. Sehingga setiap malam dia bangun mengaji. Pak Habibie mengatakan, saya tidak percaya. Pasti membelikan. Nah, kalau kau tidak percaya, ambil Al-Quran. Saya tidak usah lihat Quran. Ambil Al-Quran, kemudian kau baca. Nanti saya sambung. Ternyata Pak Habibie baca Quran, dia bisa sambung. Dia tidak hafal, tapi dia tahu sambungannya. Pak Habibie itu menangis. Pulang karena malu. Pas tiba di rumahnya, malam dia bangun, mandi dengan sampai mengambil pakaian bersih, baru sholat tahajud, baru mengaji Al-Quran. Selama 1 semester dia lakukan, dia bisa mengalahkan orang Yahudi ini tadi. Sehingga Pak Habibie itu dengan predikat summa cum laude di Jerman. Apa kuncinya Pak? Orang yang bangun tahajud itu diberikan maqamah mahmudah. Orang Yahudi tadi cuma baca Quran, tapi Habibie selain baca Quran dia juga tahajud. Maka dia bisa mengalahkan itu. Makanya Pak Habibie mengatakan kalau kamu menjadi orang hebat, 2 kuncinya, bangun tahajud dan baca Al-Quran. Ternyata di Mankisan Cendekia Gorontalo itu dilakukan setiap pagi. Ya kepurai atel pagi anaknya, natamo ke sekolahnya, disuruh mengaji 10 menit, baru dimulai pelajaran. Ternyata rata-rata anak yang mengaji itu kecerdasannya kuat. Jadi itu barakah nak orang nih Pak Bu, luar biasa. Makanya Al-Quran huwa nur, al-ilmu nurun, Allahu nurus samawati, malaikat adalah nur, wudu adalah nur, magai, jinne cahaya, malaikat cahaya, pengalah ta'ala cahaya,
Nabi Muhammad Nurul Muhammad, kemudian ilmu juga cahaya. Itu dia mau disatukan. Dia nak sampaja teh nama kain dia jenis. Nah, insya Allah magampang pak disenang hitam. Satukan saja itu. Itu dia kuncinya. Nah, makanya mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya. Saya itu terus terang, saya mengatakan tidak pintar, tapi barangkali Pak Dongan atau Matoy Pak Bu, ini untuk anak-anakku yang hadir di sini, berkat doa orang tua saya, itu saya bisa menjadi alumni terbaik di UI, mengalahkan kurang lebih 1.000 mahasiswa dengan predikat summa cum laude. Tapi saya tidak pintar, angka cibisima ya upati, dan ini saya mau ajarkan. Karena ketika saya belajar tasawuf ke guru tasenur di Biren, pas saya menghadap, langsung dia kasih tahu saya, kau punya dosa kayak ibumu. Saya bilang tidak punya. Saya tidak pernah membantah orang tua. Dia mengatakan tidak. Ilmu yang kau miliki tidak berkah. Kemungkinan kau menuntut ilmu hanya mengalami orang tua. Baru saya sadar. Maka datang. Apa ia mimpi lo kak pesantren? Apa dia nanti lo kak suruh? Ya, karena di rumah itu kan jadi pekerjaan. Lo makan pisang, lo galungi, lo malin pawe, masering. Jadi ini lo jamang. Dia betul pas sekolahnya jadi gini apa nih jamang ya? Korea aku mati yang jamu. Kalau ke sekolahnya makmur itu bilang mana ya? Aku mati jamaku kepada dia pernah selesai. Begitu. Makanya saya lari ke pondok. Masuk ke pondok maka dia ada suruh ke pesantren ini. Tapi ternyata karena niat itu saya ilmu itu berat. Karena dosa ke orang tua. Nanti saya sadari ketika guru tasenur lihat, nah dia nak berakat pada sanamu angka dosamu ke teman-teman. Kembali minta bertahan. Saya mengatakan saya belajar dulu. Nanti saya kembali. Jadi saya kembali tuh Pak pas naik dari Makassar, turun dari Makassar naik mobil trek sampai di Rapang itu jalan kaki ke Pinang. Itu saya tiba di rumah itu pas pagi. Hanya mencuci kaki ibu, kemudian saya mengambil airnya, kemudian saya minta untuk didoakan. Baru pulang ke Makassar. Itu yang saya lakukan. Dan ternyata setelah itu semua yang saya baca itu terbayang ketika mau ujian. Itu berkahnya orang tua. Yang awalnya itu pusing, sampai membawa catatan pun tidak, itu masih salah-salah. Dulu itu kalau mau ujian, kalau saya baca buku, saya yakin bahwa ini yang naik besok. Itu kayak dibukakan betul. Makanya itu yang saya sebut dengan air dari surga. Saya punya itu air dari surga. Selain itu, lakukan ini untuk anak-anak. Ini masih ada waktunya. Bulan Syawal ini ada satu sholat. Kalau mau jadi penceramah, suruh amalkan ini. Namanya sholat sunnah utaqah. Ini sampai ya sunnah utaqah 2 rakaat, tapi ulah Syawal ini jamaah. Lewat bulan Syawal, jalan ke jamaah. Ini utaqah. Syarakat 8. Ada surana, keluar lahu. Akasiaga 15 kali. Setiap 1 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Boleh 4 rakaat 1 salam. Tapi abdalnya 2 rakaat 1 salam. Yang kau tulis jamaah ya roh, namun cicamnya. Atau setiap minggu saja, atau setiap hari kalau mampu. Yang betul lihat jalan sampai dia sunnah utama agak barakan. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan tidak ada hadis yang memerintahkan sholat kepada kita 4 kali Nabi bersumpah di dalamnya kecuali sholat sunnah utama. Ya hadis saya menjadi cita Nabi termasuk sumpah, tapi untuk utama 4 kali Nabi bersumpah. Magi na sumpah Nabi tak, maka dia kong kataw angka inrana. Ya tu tahu na nilai wajai suruh lakukan utama karena dia akan dicukupkan rezeki. 1. Yang kedua, nareko angkat kami lolos sumpah untuk mencari nafkah di kampungnya orang. Suruh kerjakan utama baru berangkat karena pasti dia berhasil. Itu sumpah Nabi. Yang ketiga, nareko angkat lasana kolino. Nadegaga tamu legoreni. Suruh lakukan utama karena Nabi akan mengutus orang untuk mengobati. Dan itu terjadi pada Mamluk Dama. Mengobati anak muda di Mesir dengan jarak jauh. Hanya bermimpi meludahi matanya dan anak muda itu mengusap, ternyata betul matanya basah dan itu sembuh padahal dokter sudah angkat tangan. Ketika ditanya siapa yang mengobati, dia mengatakan Mamluk Dama. Orang tidak percaya karena jarak kampung Mamluk Dama itu kurang lebih 400 km. Ketika ditanya ada rasa Mamluk Dama, saya tidur sesudah sholat subuh, kemudian datang Rasulullah menyampaikan kepadaku, obati anak muda ini karena berkah sholat utakanya. Itu barakahnya sampai dia sunnah utama. Itu 8 rakaat saja. Kalau di Syawal ini kan biasanya cuma puasa sunnah Syawal toh, yang 6 rakaat, yang 6 hari itu. Saya lebih perhatikan sholatnya daripada sunnahnya Pak. Bukan saya sepelekan, tapi karena
sumpah sunnah utama ini, sholat sunnah yang jarang orang tahu. Banyak orang tidak tahu itu. Itu di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Jumnya pada jilid 2. Itu dia jelaskan itu. Bahwa ini sumpahnya Rasulullah. Sampai 4 kali Nabi bersumpah atas nama Allah. Siapa yang melakukan sholat ini, maka pasti akan dilunasi utang-utangnya. Dicukupkan rezekinya. Siapa yang punya penyakit, pasti akan disembuhkan. Dan yang kedua, yang ketiga berangkana. Ya kung kana kami mancing pacarama. Surah Jamil. Karena dimudahkan lisannya untuk bicara. Saya itu sudah 18 tahun lakukan sholat ini. Biasa rutin, biasa todek. Udah habis pasti jamin. Karena sholat ini biasa 1 kali dalam bulan Syawal, tidak masalah. Rogi ini kode terjamin. Ini penting saya sampaikan. Dan ini sholat yang paling bagus untuk anak-anak kita. Ya kalau masih boleh, maka selesai mau ambil tingkat yang lebih tinggi. Sini bawa pasangan aja lalu tahu aja ini pertama masih boleh. Ya kalau menik masuk maka dia wajah sih supaya dia lulus, jangan sekali-kali. Maka akan bersalah satu mati pertama. Karena Allah menyerahkan sepenuhnya ke kita. Tapi kira-kira mendaftar anak karena takut lulus, aja tak ada dulu biayai. Maka pasti Allah mencukupkan rezeki kita. Nah sama aku ini di lalu. Mega tu tahu pak mapa psikolog kita dokter anak-anak pada ada biasa-biasa di zaman atau tapi pas melo mak kemaja anak yang kata dah dan apa lagi mak kemaja. Maka karena memang Allah sudah janjikan. 2 orang dijamin itu yang menuntut ilmu dengan orang yang mau menikah. Dijamin. Makanya yakin itu. Ya pemilu kimapa ini memang ya silakan. Salam apa-apa. Yang terakhir sebagai penutup, saya sampaikan kunci yang paling utama simak nagurutta adalah sholat. Kuncinya di situ. Setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Wani-wani asapnya sunnah istihara. Caranya kebiasaan. Sarahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala apa yang kita mau kerjakan pada siang hari. Itu akan dibimbing kalbunya bahwa ini yang kau dahulukan, ini yang kau dahulukan. Yobi di desa masa sunnah istihara positif mati tidak pakai masa sunnah istihara. Tidak. Lakukan setiap malam supaya nanti kehidupan kita dibimbing oleh Allah. Itu kuncinya. Kadang-kala pak angka gagal jama dia yang selesai, angka gagal dia tuntak jama selesai. Yang kemas sampai sunnah istihara semua akan diurus oleh Allah. Itu kuncinya. Tinggal kita berserah diri. Kan makrani Allah Ta'ala pasak kita naiya munroi mapasandre lompat ke polisi mina susah. Sebenarnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat nomor ketiga Rahman Al-Qur'an. Dan itulah yang dipakai terus. Yang punya yang pakai teh wa may yattaqillaha luar biasa. Yang matau tu pakai Nabi Ibrahim itu ni ada pertama itu. Wa may yattaqillaha. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Agar nasa pengalatan na perang yang kulna ya narukuni barkan wa salaman ala Ibrahim. Cuma ini roya ini mereka dipakai pada akhirnya ya rupak dongeng. Pada ada na baca Nabi Ibrahim na ilaw dong pengalatan perang yang tidak macam hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu doa. Apa itu udah pak dia maka sholat kita isi na pengalatan. Pisoy, namun maga karena waktu naik gere dan Ismail dengan dari pisau, nampak tanya ku batu maga, nalagka isipak na pengalatan makira. Yang pengen dari Ibrahim tamu kopi dengan dari api, nasaba sipak na api matun, tapi yang bilagay dengan fungsinya. Ia tu napake kapal rita, namun racun na palinan ka kotay, kung nalagka isipak na pengalatan dengan makasola. Namun maga jana niya na tahu, kung nalagka pengalatan itu aja makasola. Itulah inti wa mayattatillah. Cuma mereka itu dia pakai. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf ini karena sudah lewat waktu duhur. Mudah-mudahan ada yang kita bisa petik, terutama untuk anak-anak kita. Tilodongan ini anak tabu, siarahi makamnya para ulama, berdoa kepada Allah supaya diberikan berkah, sebagaimana guru tak diberikan berkah. Itu penting, bukan ulama kalau gurunya belum ada orang meninggal. Nah, guru ke Profesor Dr. Nasarudin Umar, dan ternyata itu betul. Kita bisa mengambil ilmu dari ulama yang sudah wafat. Itu melalui ijazah langsung. Akhirnya